Ini ranking ini sudah melanggar fitrah genetiknya setiap manusia. Bayangkan ya, semua anak disuruh belajar mata pelajaran yang sama dan kemudian di ranking 1, 2, 3 terus sampai yang terakhir. Yang satu bangga sekali, tapi yang terakhir kan kasihan, betul nggak? Lalu anak itu karena ranking terakhir di kelasnya, maka dianggap anak yang bodoh. Apakah ada manusia bodoh di semesta ini? Saya jamin tidak ada manusia yang bodoh. Yang salah itu alat ukurnya. Ikan ketika disuruh manjat, ya jadi bodoh. Keahliannya berenang kok. Sama seperti monyet disuruh berenang, bodoh juga karena keahliannya memanjat. Nah, semua manusia selalu ingin agar semua orang sama. Makanya Allah di Quran mengatakan, seandainya aku mau setiap manusia dijadikan orang beriman, aku bisa melakukannya. Tetapi Allah saja tidak melakukannya. Karena apa? Dibiarkan saja semua apa adanya. Karena apa? Adanya orang beriman itu kan gara-gara ada yang tidak beriman. Betul nggak? Jadi kalau yang tidak beriman ditiadakan, bukankah yang beriman pun hilang? Betul nggak? Kan ada yang sebut baik itu kan ada yang buruk. Kalau yang baik, kalau yang buruk ditiadakan, yang baik juga tidak ada. Tidak ada pembanding. Betul apa tidak? Oleh karena itu mari kita sekarang belajar menerima semua orang apa adanya, bukan ada apanya. Begitu menerima orang ada apanya, siap-siap saja kita akan mengalami konflik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita menjadi satu-satunya. Tidak perlu menjadi nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber ketentraman, sumber berkah bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Mari kita selalu bertekad agar di sisa kehidupan kita tidak boleh ada lagi makhluk hidup yang terluka oleh tindakan kita. Tidak boleh ada lagi orang yang tersakiti oleh kehadiran kita. Para hadirin, para sahabatku yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, Sang Maha Cinta yang senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya tanpa batas, tanpa syarat kepada kita semua. Allah itu seperti matahari, menyinari kita semua tanpa minta balasan.
Dia mencintai kita karena tak terbatas cintanya. Dia mencintai kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Dia mencintai kita karena memang dia sumbernya cinta. Oleh karena itu mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Kita rasakan kehadirannya di sini saat ini sekarang. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mewujud dalam diri kita. Dan bukti kehadiran dia dalam diri kita adalah nafas kita. Nafas adalah kekayaan kita yang paling besar. Karena kalau kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita akan berpindah dalam sekejap kepada tangan orang lain. Nafas adalah segalanya. Karena dengan nafas kita bisa melihat, dengan nafas kita bisa mendengar, dengan nafas kita bisa merasakan semua sensasi yang terjadi di semesta saat ini. Oleh karena itu, mari kita hadirkan beliau dalam diri kita masing-masing. Kita rasakan bahwa sesungguhnya di balik tubuh fisik kita ini ada tubuh batin kita. Dan tubuh batin kita isinya hanyalah dia. Tidak ada selain dia. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk mengurusi semua kebutuhan makhluknya. Dia mengurusi seluruh sel dalam tubuh kita tanpa batas. Dan dia tidak pernah lelah mengurusi semua kebutuhan makhluknya. Oleh karena itu mari kita rundukkan kepala kita. Kita heningkan batin kita, kita sujudkan batin kita, karena sudah seharusnya kita bersujud dengan sujud yang sungguh-sungguh. Bukan sujud sekedar mensujudkan tubuh kita, tapi sujudkan jiwa raga kita kepadanya. Karena dia adalah sang penentu kehidupan kita, dan dia akan mengikuti segala apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan. Dan dia senantiasa memenuhi seluruh kebutuhan kita. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang guru didatangi oleh dua orang yang berbeda. Orang pertama mendatangi guru ini mengajukan sebuah pertanyaan. Dan ternyata orang pertama ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi dia pun belum membuktikan kebenaran tentang Tuhan itu. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dan dia mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk Tuhan. Bahkan dia selalu meniatkan semua perbuatannya untuk Tuhan. Tapi dia sendiri belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Lalu dia bertanya kepada sang guru. Pertanyaannya sederhana. Guru, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Seorang guru yang bijaksana akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dari si penanya. Dan kemudian sang guru mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dan seharusnya ketika mendapatkan jawaban seperti itu dari seorang guru, kalau dia sudah punya keyakinan yang kuat, harusnya keyakinannya tidak oleng. Itulah keyakinan yang ringkih. Dia percaya kepada Tuhan, dia mengabdikan seluruh hidupnya buat Tuhan, sementara dia sendiri tidak tahu mengabdi kepada siapa, karena dia tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Begitu mendengar jawaban dari seorang guru bahwa Tuhan itu tidak ada, langsung oleng keyakinannya. Dan setelah itu dia berpamitan dan dia pergi. Keesokan harinya ada orang kedua. Ternyata orang kedua ini justru orang yang sebaliknya. Orang yang sangat tidak percaya bahwa Tuhan itu ada.
Dan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada pun, dia juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia hanya ngikut-ngikut orang saja. Karena dia mengikuti kelompoknya yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu dia mengajukan pertanyaan yang sama kepada sang guru. Guru, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Seorang guru yang bijaksana dan tahu keadaan si penanya, maka dia menjawab sesuai dengan kebutuhan si penanya. Dan kepada orang yang kedua ini, sang guru mengatakan, Tuhan itu ada. Dan saat itu juga keyakinan dia yang menyatakan bahwa selama ini Tuhan tidak ada, begitu jawaban bahwa Tuhan itu ada, oleng juga. Jadi yang yakin kepada Tuhan ketika dikatakan Tuhan tidak ada, oleng. Yang tidak yakin kalau Tuhan ada, diberi jawaban bahwa Tuhan itu ada, oleng juga. Nah, yang bingung siapa? Yang bingung kan kita yang dengar ceritanya. Betul apa tidak? Yang bingung kan kita yang dengar ceritanya. Betul enggak? Seorang guru kok menjawab dengan jawaban yang berbeda. Apa guru ini pembohong begitu? Apa guru ini tidak tahu begitu? Atau guru ini sembarangan begitu? Ya tidak. Seorang guru sejati itu ya sudah transparan. Sudah melihat sesuatu bukan hanya dari sisi luarnya saja, sudah tembus ke aspek dalamnya. Dalam bahasa Quran disebut kasyaf. Makanya dalam Quran dikatakan fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi sangat tajam. Jadi seorang guru itu kelebihannya itu, penglihatannya tajam, sudah kasyaf. Sudah melihat segala sesuatu bukan aspek luarnya, tetapi dia sudah melihat aspek dalam. Tetapi seorang guru yang bijaksana tidak pernah membukakan aib apapun yang dilihat. Karena kelemahan seseorang yang ditunjukkan pada guru bukan untuk dibicarakan, bukan untuk dihakimi, tetapi itu adalah isyarat dari semesta bahwa itulah yang harus dibantu oleh seorang guru agar diperbaiki. Beda dengan orang biasa. Baru sedikit saja punya keahlian, bisa melihat, bisa meramal, dan kebetulan benar, baru sekali itu pun. Oh, besok sudah buka praktek. Beda. Ya. Yang bingung siapa tadi? Yang bingung kan kita yang dengarnya, betul nggak? Nah, yang lebih bingung lagi ada murid yang terdekat dengan gurunya. Dan si murid ini bertanya pada gurunya, Guru, tolong dijawab pertanyaan saya. Kemarin guru ketika ditanya oleh si A, apakah Tuhan itu ada? Mengatakan Tuhan tidak ada. Kalau ditanya lagi sama si B yang datang hari ini, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Guru mengatakan Tuhan itu ada. Saya tidak bisa tidur malam ini kalau guru belum menjelaskan. Pusing saya katanya. Lalu dengan penuh senyum dan bijaksana, sang guru mengatakan, tidak usah pusing. Karena jalanmu berbeda dengan jalan yang lain. Saya memberikan jawaban bukan untuk kamu. Saya memberikan jawaban untuk si A dan si B. Karena si A dan si B ini berbeda. Saya kasih jawaban yang berbeda. Karena apa? Karena saya memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tahu nggak kamu? Si A yang kemarin nanya, itu adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan selama ini, tetapi dia belum membuktikan keberadaan Tuhan dalam dirinya. Dia belum mengalami pengalaman itu. Maka saya katakan pada dia bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan semoga dia jadi bingung.
Dan setelah bingung, dia akan memulai proses pencarian pada jati dirinya. Dan suatu saat dia akan menemukan kebenaran sendiri tanpa bantuan saya. Kepada si B yang datang hari ini, saya bilang Tuhan itu ada. Karena dia ini adalah orang yang sangat tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia pun tidak percaya kepada Tuhan, bukan sudah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia ngikut-ngikut orang saja, karena dia ikut komunitasnya kok. Jadi yang percaya dengan yang tidak percaya ini dua-duanya sama-sama belum membuktikan. Oleh karena itu saya beri jawaban pada dia bahwa Tuhan itu ada. Semoga dengan jawaban ini dia pun jadi bingung. Dan setelah bingung dia memulai sebuah proses pencarian. Dan semoga suatu saat dia akan menemukan kebenaran dalam dirinya sendiri, ditemukan sendiri. Itulah seorang guru bijaksana, ya. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, sahabatnya beliau sendiri yang sangat terkemuka, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan?" Kepada Ibnu Abbas beliau mengatakan, "Ya, saya melihatnya." Tapi ketika ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya baru belasan tahun, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan?" Kepada Siti Aisyah beliau mengatakan, "Aku tidak melihatnya." Apakah Rasulullah seorang pembohong? Tidak mungkin. Dia seorang yang sudah arif, sudah bijaksana. Ciri orang yang sudah bijaksana itu kalau menjawab sesuai dengan kapasitas si penanya. Nah itulah yang dimaksud, tidak boleh kita menyeragamkan semua orang. Oleh karena itu, izinkan saya sebelum memulai kajian kita hari ini, mau cerita soal seragam. Anak kita dititipkan ke sekolah. Dan di tahun ajaran baru pasti disuruh beli seragam. Yang luar biasa lagi, bahkan gak boleh beli seragam di pasar baru sendiri. Karena takut murah. Biar belinya yang mahal. Ya, tahu ya. Biar ada yang dapat untung. Saya tidak menjadi anti dengan seragam, karena saya juga bergerak di dunia pendidikan. Tetapi saya cuma khawatir. Ketika siswa itu sudah dikasih baju yang sama, yang namanya seragam, lalu sekolah dan guru memperlakukan siswa sama. Padahal setiap siswa itu punya keunikan sendiri-sendiri. Dia itu makhluk yang unik, yang tidak bisa diperlakukan sama. Di sekolah ada yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Pokoknya anak yang tidak suka matematika harus mencapai matematika 75. Anak yang tidak suka fisika harus mencapai KKM 75. Yang tidak suka seni harus mencapai seni 75. Nah, ini kan konyol. Kenapa? Anak itu datang ke semesta bukan untuk rencana sekolah. Anak itu datang ke semesta bukan untuk rencana orang tuanya. Anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dan tugasnya orang tua dan sekolah justru mensupport agar dia menjadi dirinya sendiri. Bukan diseragamkan, harus mencapai hasil yang sama. Makanya jangan heran kalau banyak anak-anak yang stres. Betul nggak? Sukanya olahraga disuruh belajar matematika. Betul nggak? Sukanya matematika disuruh main piano. Jadi akhirnya sekolah, dunia pendidikan tidak pernah mau tahu keunikan masing-masing peserta didik. Akibatnya semua diperlakukan sama. Lalu keluarlah yang namanya ranking. Ini ranking ini sudah melanggar fitrah genetiknya setiap manusia. Bayangkan ya, semua anak disuruh belajar mata pelajaran yang sama, dan kemudian di ranking 1, 2, 3 terus sampai yang terakhir. Yang satu bangga sekali, tapi yang terakhir kan kasihan, betul nggak? Lalu anak itu karena ranking terakhir di kelasnya, maka dianggap anak yang bodoh.
Apakah ada manusia bodoh di semesta ini? Saya jamin tidak ada manusia yang bodoh. Yang salah tuh alat ukurnya. Ikan ketika disuruh manjat, ya jadi bodoh. Keahliannya berenang kok. Sama seperti monyet disuruh berenang, bodoh juga. Karena keahliannya memanjat. Ikan ya bahagia jadi ikan, memang tugasnya menjadi ikan. Monyet bahagia menjadi monyet, tugasnya menjadi monyet. Ya toh? Makanya kan ada cerita yang aneh. Jadi ada orang tua, ya, orang tua ingin anaknya masuk di TNI Angkatan Udara. Nah, anak yang paling besar sudah masuk di TNI Angkatan Laut. Yang masuk di TNI Angkatan Laut memang syaratnya harus bisa berenang. Lalu dia melatih anaknya supaya masuk di TNI Angkatan Udara supaya bisa terbang. Kan gila orang tuanya. Karena dia pikir Angkatan Udara harus bisa terbang. Terbang seperti burung. Padahal kan bukan begitu maksudnya. Paham ya? Oke. Jadi sekarang saya ingin bicara seragam dulu nih. Karena kita sangat senang dengan seragam. Betul nggak? Iya. Pergi dikit aja ada acara kecil seragam. Makanya saya sampai hari ini ya tidak menganjurkan yang datang di kajian ini harus seragam. Biarkan saja pakai baju masing-masing yang nyaman sesuai yang punya. Karena kalau seragam itu terkadang suka memberatkan. Betul nggak? Kan ngadadak meser. Betul nggak? Ya, setelah itu kemudian diseragamkan. Itu yang berbahaya. Jadi menurut saya yang namanya ranking di sekolah itu harusnya sudah tidak ada. Itu zaman dulu ketika pemikiran manusia belum sampai kepada bahwa manusia itu makhluk yang unik. Gak usah di ranking-ranking lah, kasihan. Karena yang ranking 1 juga belum tentu masa depannya cerah. Jangan dikira loh yang ranking 46 itu masa depannya tidak cerah. Siapa tahu dia suatu saat menemukan personal genius zone-nya sendiri. Suatu saat dia menemukan berkah hidup dalam dirinya. Siapa tahu? Betul? Iya. Karena saya pernah jadi guru, ya. Pernah jadi guru SMA dulu. Ada anak ya yang tidak bisa pelajaran saya, fisika. Kemudian saya tanya, "Kamu sukanya apa?" "Sukanya seni." Dan kalau di sekolah ada acara hiburan, itu kalau bikin panggung, keren kalau dia yang gitu. Apa kamu mau dihukum anak ini dengan nilai fisika saya, padahal dia itu bakatnya seni? Kan tidak adil, betul nggak? Ternyata anak itu sekarang ya bisa lulus S3 di luar negeri yang ternama karena bidangnya seni. Memang tidak bisa fisika. Jadi ini untuk orang tua semuanya nih ya, jangan pernah berpikir kalau anak harus seperti yang orang tua mau. Karena sesungguhnya setiap anak datang ke semesta ini bukan untuk rencana kamu orang tuanya. Setiap anak datang ke semesta untuk rencana semesta, untuk rencana Allah. Allah yang punya rencana dengan anak kita. Paham ya? Oke. Jadi nggak apa-apa pakai seragam, tapi yang paling penting jangan melakukan tindakan yang seragam pada semua anak. Dan kemudian dibanding-bandingkan setiap individu dengan individu yang lain, dan itu sangat berbahaya. Akibatnya apa? Bisa jadi anak potensinya terkubur karena dikhianati oleh kita sendiri. Lalu dia tidak menjadi dirinya sendiri. Itu topik kita hari ini. Paham ya? Biasa, saya jelaskan dulu judulnya. Jadi judul kita hari ini adalah menjadi satu-satunya, bukan menjadi nomor satu. Ulangi ya, menjadi satu-satunya berarti menjadi dirinya sendiri. Hanya satu dia unik di semesta ini. Bukan harus menjadi nomor satu. Apa yang terjadi selama ini? Kita paksa anak kita menjadi nomor satu. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya tugas dia bukan menjadi nomor satu, tetapi menjadi satu-satunya.
Paham ya? Oke. Udahlah, kita mau orang tua nggak apa-apa. Kita juga korban dari lingkungan. Tetapi semoga hari ini kita sadar bahwa sesungguhnya setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu jenius di bidangnya. Kelihatan tidak jenius, cuma satu masalahnya, salah tempat. Salah tempat. Paham ya? Oke. Ini penting ya, karena saya mengangkat topik ini untuk mencerahkan semuanya, termasuk dunia pendidikan. Apalagi pendidikan yang suka menghukum, itu tidak layak disebut pendidikan. Anak kita yang kegelapan dititipkan ke sekolah karena memang gelap. Harapannya kan di sekolah dapat cahaya. Malah dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum karena tidak sesuai dengan keinginan sekolah. Sekolah yang masih menghukum, saya kasih tahu itu bukan tempat mendidik itu. Itu sama dengan tempat hukuman. Jadi tidak cocok itu, ya. Sebaiknya pikirkan lagi. Kalau di sekolah dikit-dikit orang tua dipanggil, dikit-dikit orang dipanggil karena anaknya nakal, itu sebetulnya itu sekolah bermasalah itu, ya, bermasalah dengan dirinya sendiri. Jadi harusnya kan, ya, anak itu nyaman-nyaman aja di sekolah kalau sekolahnya tahu keberagaman. Ini penting, ya. Makanya ketika saya udah punya cucu, ini cucu saya udah 3. Yang paling besar itu sudah kelas 3. Yang kedua itu baru playgroup. Nah yang paling kecil ini baru 8 bulan, masih orok. Saya bingung itu cari sekolah. Pokoknya tahap pertama adalah saya cari sekolah yang gak pakai seragam aja dulu. Itu tahap pertama. Ya udah, saya sekolahkan di sekolah yang gak pakai seragam. Ternyata luar biasa. Karena keunikan dari cucu saya ini dipantau terus menerus oleh sekolah itu dan diperlakukan sesuai dengan keunikannya. Lalu anak ini jadi berkembang. Ya. Anak laki-laki pulang ke rumah lihat piring berantakan, bilang sama neneknya, "Mami, ya, mau cuci piring." Cuci piring dia. Jadi begitu lihat yang berantakan, dia tidak pernah teriak, "Siapa nih yang berantakin?" Gak pernah. Langsung saja dibereskan. Jadi sudah berbasis pada solusi itu. Karena keunikannya dihargai. Potensinya jadi berkembang. Potensinya jadi berkembang. Karena sukanya gerak, maka sekolah mau fasilitasi. Ini anak sukanya gerak. Maka tidak pernah disuruh belajar di kelas. Ya biarkan aja. Ya maunya gerak kok. Jadi happy ke sekolah itu, happy. Bahkan kalau dijemput ke sekolah nggak mau pulang. Kan masalah anak kita sekarang justru kalau dijemput ke sekolah mau pulang. Karena di sekolah tidak happy, terlalu banyak ancaman. Nah ketika sistem pendidikan tidak membuat anak menjadi happy di sekolah, kan ada masalah dengan sistemnya. Ya sama dimanapun. Ya oleh karena itu maka hari ini saya mau bicara tentang keunikan ini. Karena ini sama sekali tidak pernah diperhatikan keunikan ini. Karena semua manusia selalu ingin agar semua orang sama. Makanya Allah di Quran mengatakan, seandainya aku mau setiap manusia dijadikan orang beriman, aku bisa melakukannya. Tetapi Allah saja tidak melakukannya. Karena apa? Dibiarkan saja semua apa adanya. Karena apa? Adanya orang beriman itu kan gara-gara ada yang tidak beriman. Betul nggak? Jadi kalau yang tidak beriman ditiadakan, bukankah yang beriman pun hilang? Betul nggak? Kan ada yang sebut baik itu kan ada yang buruk. Kalau yang baik, kalau yang buruk ditiadakan, yang baik juga tidak ada. Tidak ada pembanding. Betul apa tidak? Oleh karena itu mari kita sekarang belajar menerima semua orang apa adanya, bukan ada apanya. Begitu menerima orang ada apanya, siap-siap saja kita akan mengalami konflik. Ya, nah ini penting ya, penting. Karena apa? Ini konflik ini sudah terjadi di semua sektor kehidupan. Dalam kehidupan rumah tangga, ya, suami istri, ayah anak, banyak konflik. Ayah ingin anaknya jurusan X, sekolahnya, anaknya tidak suka jurusan itu dan dipaksa harus di jurusan itu demi memenuhi ambisi ayahnya. Hati-hati, kita sudah menjadikan anak jadi ayahnya. Tidak menjadikan anak menjadi dirinya sendiri, kan ini berbahaya.
Dan siapa tahu potensi dia jauh lebih besar daripada yang dibayangkan oleh pikiran orang tuanya. Ini penting ya, penting. Ini penting untuk semua sisi kehidupan. Harapan saya setelah saya jelaskan kajian ini, kita stop memaksa orang lain seperti yang kita mau. Tapi kita memulai menerima setiap orang apa adanya. Hargai keunikan itu. Hargai keunikan itu. Sama seperti yang punya merek mobil terkenal di Amerika, Ford. Ya, Henry Ford itu pernah mengatakan begini. Saya memang sukses di dunia otomotif dan saya bisa menciptakan sebuah mobil namanya Ford. Penjualannya luar biasa di Amerika saat itu. Apa kata Henry Ford? Keunikan ini, kesuksesan ini itu hanya milik saya. Dan kalian jangan pernah mengikuti saya lewat tangga yang sama. Cari tangga yang berbeda untuk kamu. Karena kamu tidak akan pernah sukses seperti sukses saya. Jadi yang punya perusahaan Ford ya cuma Henry Ford. Karena kita ini senang sekali memfotokopi. Ingin seperti orang lain. Nah, ketika kita masih punya gagasan ingin seperti orang lain, maka kita selamanya tidak akan pernah menjadi diri kita sendiri. Kita sudah gagal untuk memberdayakan diri kita sendiri. Oke? Nah, oleh karena itu dari mana kita mulainya? Yuk, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar memaafkan dan berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Gimana caranya? Satu, kita harus mengakui kesalahan dan menjadikannya sebagai pelajaran. Saya yakin tidak ada di ruang ini yang belum bikin kesalahan. Semua kita pasti pernah bikin kesalahan. Termasuk kesalahan dalam mendidik anak-anak. Gak apa-apa, itu sudah lewat. Ya, tidak bisa diubah. Tetapi sekarang kita tidak usah terus-menerus merasa bersalah. Mari kita akui kesalahan kita dan jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita. Yang kedua, untuk memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri, fokus untuk memperbaiki diri. Fokus memperbaiki diri, jangan fokus memperbaiki orang lain. Kalau ingin mengubah lingkungan, fokus memperbaiki diri sendiri. Jangan keluar. Percaya deh sama saya. Ketika kita keluar, kita gagal merubah diri kita sendiri, yang di luar tidak akan berubah. Yang ketiga, hilangkan pikiran negatif. Dan yang keempat, belajar mencintai diri sendiri. Nah, 4 langkah ini adalah langkah penting agar kita bisa memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri. Siapapun yang masih ada konflik di luar dirinya, sebetulnya itu cukup untuk menyatakan bahwa sebetulnya kita masih berkonflik di dalam diri kita sendiri. Hadirin, ya, ngukur seberapa tinggi spiritualitas kita, seberapa tinggi kualitas beragama kita, gak usah pakai yang macam-macam deh. Lihat saja yang sederhana. Apakah orang lain senang bertemu kita? Apakah orang lain menunggu kehadiran kita? Atau malah orang lain justru ya mendoakan supaya kita tidak hadir? Itu sudah gagal dalam hidup itu. Sesederhana itu kalau bagi saya. Baik ya, kita mulai. Kita teruskan. Oh, oke. Oh, nggak mau ya. Matikan aja dulu. Saya akan mengemukakan satu ayat yang sangat penting. Ini Quran surat An-Nahl ayat 119. Silakan dicatat aja ayatnya. Mohon maaf belum bisa ditayangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su
bijahalatin summa tabu mim ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Ternyata kebodohan itu nggak bisa dihukum. Jadi kebodohan tidak bisa dihukum. Yang bisa dihukum itu kalau dia sudah tahu tapi tetap melakukan kesalahan. Itu yang harus dihukum. Jadi kalau orang melakukan sesuatu karena tidak tahu dan dia melakukan sesuatu karena kebodohannya, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Inna rabbaka lilladina amilusu bijahalatin. Ya, bijahalatin, jahil itu bodoh. Ya, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahannya karena kebodohannya. Tetapi yang paling penting mereka menyadari bahwa saya ini tidak tahu. Kalau saya ini tidak tahu, segera sadari, oh saya tidak tahu dan sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Jadi jangan mentang-mentang karena Allah mengampuni ya kesalahan seseorang yang dilakukan karena kebodohannya, lalu kita kemudian tinggal dalam kebodohan terus-menerus. Makanya Allah katakan di ayat selanjutnya, summa tabu. Tabu itu dari kata tabayatubu, taubatan. Jadi tabu itu artinya kembali. Jadi sebetulnya setiap manusia itu dasarnya sebetulnya tidak bodoh. Tidak bodoh. Karena setiap manusia itu datang ke semesta ini punya yang namanya kecerdasan. Kecerdasan itu di dalamnya ada kesadaran. Makanya Allah bilang, summa tabu, segera kamu kembali. Mimba didalik wa aslahu, ya. Kemudian memperbaiki diri setelah itu. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 119 ini sedang mengajarkan kepada kita betul bahwa Allah tidak pernah menghukum orang yang melakukan kesalahan karena kebodohan. Tetapi kalau kita terus-menerus tinggal dalam kebodohan, tentu saja itu akan merugikan diri kita sendiri. Makanya Allah bilang, tabu, segera kembali. Kembali kepada fitrahnya diri kita. Karena sebetulnya fitrahnya setiap manusia itu tidak bodoh. Coba, kalau nyapu cari yang bersih, cari yang kotor. Sisanya, jadi bersih itu fitrah. Bersih itu fitrah. Kalau begitu bahagia fitrah? Bahagia itu fitrah. Singkirkan saja semua faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bahagia, maka bahagia akan datang dengan sendirinya tanpa kita cari. Karena bahagia itu fitrah. Termasuk juga kecerdasan itu sebetulnya fitrah. Jadi singkirkan saja segala sesuatu yang menyebabkan kita menjadi bodoh, ya, maka kita akan menjadi cerdas. Makanya para nabi, para rasul bisa pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Kenapa? Karena sudah bangkit yang namanya kesadaran. Oke, lanjutkan dulu. Mohon izin saya belum bisa menampilkan ayatnya. Kita lihat Quran surat An-Nahl yang selanjutnya ayat 110. Summa inna rabbaka lilladina hajaru mim ba'di ma futinu summa jahadu wasobaru inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka menderita kesulitan. Hadirin, kita ini baru bisa berhijrah biasanya kalau sudah menderita berbagai kesulitan. Betul nggak? Jadi kesulitan itu sebetulnya yang menyebabkan seseorang itu berhijrah. Makanya jangan menghindar ketika menemukan kesulitan. Karena siapa tahu kesulitan itu menjadi kendaraan awal untuk mengantarkan kita pada perubahan. Betul? Makanya Allah mengatakan,
Sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka menderita kesulitan. Tidak ada hijrah kalau tidak ada kesulitan. Sama, Nabi Muhammad juga hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah menemukan kebuntuan, menemukan kesulitan. Kalau gitu saya bertanya, apakah kebuntuan atau kesulitan di Mekah saat itu negatif apa positif? Negatif apa positif? Positif. Karena tidak ada hijrah. Kalau tidak ada hijrah, tidak ada sebetulnya peradaban di Madinah. Betul apa tidak? Justru kesulitan di kota Mekah itu adalah jalan supaya hijrah terjadi. Jadi kalau Allah memberikan kesulitan kepada kita, sebetulnya itu isyarat bahwa kita harus segera berhijrah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya di ayat selanjutnya wahajaru mimba dima futinu summa jahadu wasobaru. Yang penting dua kata Allah. Satu, tetap bersungguh-sungguh jihad. Yang kedua, sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dasar-dasar ayatnya saya sampaikan dulu ya. Kemudian Quran surat An-Nahl 110 sudah kita. Baik. Bapak Ibu, lihat saya semua. Manusia itu dibeli oleh Allah yang namanya otak. Otak ini buatan Allah. Tetapi pikiran yang ada di otak, yang diinstalkan ke otak, itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Perhatikan saya. HP ini hardware namanya. Di HP ini ada yang diinstalkan ke dalam HP itu namanya aplikasi. Nah, aplikasi yang diinstalkan di HP kita bisa beragam. Betul? HP-nya mereknya mungkin saja sama. Tapi karena tujuan kita berbeda mau menggunakan HP ini, bisa jadi yang diinstalkan di sini aplikasinya berbeda sesuai dengan kebutuhan si pemilik HP-nya. Setuju? Oke. Kita diberi otak yang sama nih oleh Allah. Tetapi ya yang diinstalkan di otak kita ya itu bukan oleh Allah, tapi oleh lingkungan kita bisa jadi berbeda. Dan itu yang menyebabkan kita berbeda. Jadi sebetulnya pikiran itu bukan buatan Allah, pikiran itu buatan lingkungan. Makanya hati-hati ketika kita menginstalkan program ke pikiran anak kita. Ketika orang tua sering mengatakan, nah hidup itu susah dan penuh perjuangan. Kalau itu diulang-ulang dan masuk alam bawah sadarnya, ketika dia dewasa hidupnya susah dan penuh perjuangan, itu adalah program yang kita instalkan sejak dari kecil oleh kita tanpa disadari. Katakan berulang-ulang sama anak, nah cari uang itu susah, jangan boros-boros. Terus kata susah cari uang instalkan ke pikiran anak. Nanti sampai tua, sampai kapanpun, mohon maaf, mau kontrak rumah saja nggak punya uang, susah. Karena itu program yang ada di bawah sadarnya sampai sekarang masih ada tertinggal. Itulah pentingnya harus dirilis itu. Harus dibongkar ulang itu. Makanya saya ngasih tahu, hati-hati kalau kita bicara pada anak. Jadi kalau anak bilang, "Pak, mobil itu bagus." Yes, nanti kamu bisa beli. Kenapa tidak dikatakan begitu saja? Daripada, uang dari mana? Kamu tahu sendiri kan, buat makan aja kita susah. Akibat Tuhan yang tanpa batas itu dibatasi oleh pikiran yang diinstalkan di otak anak kita. Ini yang berbahaya. Jadi kita orang tua berkontribusi membuat nasib anak kita seperti yang sekarang. Jadi kalau anak susah cari kerja, kenapa? Dari kecil juga selalu dikatakan, nah cari kerja tuh susah. Cari kerja tuh susah. Sekarang berapa kali anak kita mendengarkan kata susah, dan itu masih tinggal kata susah di alam bawah sadarnya, itu akan menjadi nasib anak kita. Ini kuliah penting hadirin, kuliah penting. Kuliah sangat penting. Dan saya akan buka rahasianya semuanya. Yuk kita kembali ke sini. Jadi sebetulnya setiap manusia itu punya otak, setuju? Oke.
Nah ternyata para neuroscience menemukan bahwa otak itu ada 5 tipe. Ada 5 tipe. Dan itu sesuai dengan tangan ini. Jadi otak manusia dibagi 2. Ada bagian otak atas namanya neokortex. Ada otak bawah namanya limbic system. Nah ternyata otak manusia ada 5. Yang pertama yang ini nih, yang jempol ini. Ini yang namanya tipe action. Jadi anak ini yang tipe action kerjanya memang sukanya action. Action itu ya sudah, tidak senang diam. Kerjanya tak tak tik tik tak tak tik itu aja terus itu. Tidak bisa diam. Karena memang tipe otaknya action. Yang kedua yang ini ya, tipe otaknya logic. Nah anak yang logic memang kalau disuruh diam, ya diam, karena memang dia sukanya berpikir, logik. Nah kita ini tidak pernah kenal anak kita tipe otaknya apa. Lalu anak kita diperlakukan seperti yang kita mau. Begitu dia nggak mau diam padahal tipe otaknya action, dipukul kan sama orang tuanya. Siapa yang salah? Gak salah, orang tua gak salah. Cuma keliru. Nah ini kan kita harus melakukan pertobatan nasuha ini semuanya. Betul nggak? Ini saya buka nih rahasia ini kuliah saya hari ini berlaku untuk semuanya, termasuk dunia pendidikan. Kita harus berubah paradigmanya semua. Kalau guru masih mengeluarkan siswa dari sekolah, skor, hukuman, itu harus bertobat itu sekolah. Justru kita titipkan anak kita ke sekolah kan supaya berubah, betul nggak? Iya. Dan ketika dia tidak memenuhi aturan sekolah, jangan-jangan sekolah bikin aturannya yang salah. Kenapa? Aturan itu tidak cocok buat karakter anak. Makanya kita kenali dulu anak kita. Yuk, kita ulangi ya. Ini yang ini namanya tadi action. Anak yang action sukanya gini. Dikit-dikit mengerjakan sesuatu apresiasi. Kamu bagus, good job, keren kamu. Kan ada anak yang diginikan, besok akan melakukannya dan penuh semangat. Karena memang di sini. Ada anak tipe logik nih. Ya kerjanya gini. Nah itu. Itu yang sebelah sini yang ketawa paling kencang, jangan-jangan gini kerjanya gini. Ini karena memang ininya otaknya di sini. Otaknya di sini. Yang ketiga ada tipe master. Nah ini tipe master. Batang otak sebelah sini. Ini tipe master. Nah tipe master sini, tipe master. Nah kemudian ada namanya tipe kreatif sini, tipe kreatif. Coba Bapak Ibu perhatikan saya. Coba gini semuanya. Bisa kan? Nah, gini semuanya. Bisa kan? Coba gini semuanya. Bisa kan? Coba gini. Ayo. Agak berat kan? Agak berat. Ya, anak yang tipe kreatif idenya banyak. Tetapi dia ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh bantuan. Anak ini tipenya butuh bantuan, tapi kita nggak mau bantu anak. Lalu yang keluar dari kata-kata orang tuanya, gitu aja kamu nggak bisa. Nah loh. Padahal sekarang kita ngangkat ini satu susah kan? Coba berhasil? Kalaupun berhasil, lemah sekali. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sebetulnya jari-jari kita aja sudah mencerminkan tipe kita. Yang ini tipe emosi. Emosi itu sukanya kan gini. Betul nggak? Kan ini sukanya gini. Dia perlu banyak teman. Pulang dari sekolah kemana dulu Neng? Segini baru habis main. Langsung digebugin. Nah, jadi saya kasih tahu sekarang. Kalau tipe otak manusia saja ada tipe apa tadi? Action, tipe logic, ada tipe master, ada tipe kreatif, ada tipe emosi. Tipe otak manusia saja ada 5. Nah, yang 5 ini oleh neuroscience dibagi lagi. Jadi yang action itu ada action in, ada action out. Dibagi lagi semua tuh. Bayangkan ya, kita selama ini tidak pernah menyadari keberagaman dari sifat otentik anak kita,
fitrah genetik anak kita, dan semua anak kita diseragamkan perilakunya oleh kita. Tidak pernah dihargai keberadaannya. Sampai sini? Mengerti? Oke. Itu sebabnya penting sekali anak-anak kita di-profiling. Tipenya apa? Supaya orang tuanya tahu cara memperlakukan anak. Gimana caranya? Nah, itu caranya ada tersendiri. Saya bisa bantu nanti kalau mau. Di-profiling. Oh, anak saya tipenya adalah tipe kreatif. Kreatifnya kreatif in atau out. Sehingga anak kita ini diperlakukan seperti yang dia mau. Potensi dirinya akan berkembang. Jadi jangan-jangan kita selama ini salah asuh. Dan kita pun produk dari salah asuh. Gak apa-apa, kita mah udah jadi korban. Jangan nyalakan orang tua, takdirlah itu, ya. Tetapi kita yang hidup di zaman di mana teknologi sudah menunjang, kita harus putus ini. Nih saya kasih tahu ya, suami istri berantem terus karena tidak saling kenal. Suaminya tipe logik, istrinya tipe logik. Dua-duanya ingin berkuasa, tidak saling mengenal. Iya, setiap hari selalu sparring partner. Ya tinju terus. Udah gitu kalau ribut berjamaah lagi. Sebetulnya hadirin ya, kalau mau ribut itu nggak apa-apa. Yang penting jangan berjamaah itu aja. Gantian. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Ini penting sekali supaya kita tidak mengalami yang namanya stupid cost. Nah, stupid cost itu adalah cost yang harus kita keluarkan akibat salah asuh. Akibatnya anak kita tidak menjadi siapa-siapa. Nah, stupid cost ini yang paling berbahaya adalah ketika dia sudah mengalami trauma. Karena dia mengerjakan sesuatu di bidang yang dia sendiri tidak suka. Di samping itu tidak akan berkembang. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, terus apa kaitannya dengan kajian ini? Kan tadi judulnya masih ingat ya? Bukan menjadi nomor 1, tetapi menjadi satu-satunya. Penting sekali. Anak kita disekolahkan di pesantren. Tahu-tahu cerita, dihukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu. Disuruh menghafalkan, tidak hafal. Padahal tipenya tipe action. Subhanallah. Ini melanggar fitrah genetik. Ini melanggar hukum alam. Itu sebabnya kita perlu profiling. Oke. Itu baru tipe otak. Tambah lagi, ada namanya golongan darah. Dan sekarang ya, di dunia maju bahkan pendidikan pun dikelaskan berdasarkan golongan darah. Guru yang mengajar golongan darah A harus cocok. Tidak boleh golongan darah yang berbeda. Tidak boleh yang kontra dengan golongan darah A. Karena apa? Begitu ketemu saja belum ngasih pelajaran, siswanya sudah tidak nyaman dengan guru itu. Sementara sistem pendidikan kita, begitu siswa tidak nyaman dengan gurunya, malah apa? Dimarahin. Atau kira-kira dipukul, akhirnya tertekan dalam kelas. Apakah itu pendidikan? Itu penjara. Nanti setelah ini kemudian kita terbuka semua. Oh, betapa kita selama ini salah kaprah. Karena benar kaprah memang nggak ada. Ini agak serius ya kuliah hari ini. Supaya nangkap dulu maksud saya semuanya. Baik, sekarang golongan darah. Ada berapa golongan darah? Yang garis besarnya aja. A, terus B, terus AB, campuran A dan B, O. 4 aja golongan darah. Ini saya kasih tahu. Acungkan tangan golongan darah A. A. Tinggi dong. Nggak akan dites. Saya cuma ingin lihat wajah-wajahnya aja. Oke. Turun. Golongan darah A. Kepribadiannya nih. Terorganisir. Bahkan lebih sering
mengurus pekerjanya sendiri. Golongan darah A itu tanggung jawabnya luar biasa. Terhadap diri, terhadap keluarga, luar biasa lah pokoknya. Jangan disangsikan golongan darah A. Konsisten dengan apa yang telah direncanakan. Kalau merencanakan sesuatu harus begitu. Itu A. Kalau menghadapi masalah lebih tenang daripada golongan darah yang lain. A itu bawaannya begitu. Lebih tenang. Kalau ada konflik, A itu berusaha lebih adil dalam segala situasi. Itu A. Wah, kelebihan semua nih. Nah, saya tidak menyebut kekurangan ini. Tetapi ini adalah berkah supaya kita melakukan perubahan. Karena tadi supaya hijrah kan. Ayatnya masih ingat ya. Ketika ada sesuatu yang disebut dengan buruk dalam tanda kutip, itu bukan berarti keburukan kita, bukan. Itu adalah supaya kita hijrah tadi. Kata Allah, ketika ada kesulitan segera hijrah, kan gitu ayatnya. Oke. Nah, ayat-ayat tadi saya sambung-sambungkan sekarang. Baik. A itu keras kepala. Betul apa tidak ya? Yang kedua, A itu perfeksionis. Selalu ingin serba sempurna. Makanya A itu masalahnya adalah agak sulit untuk bisa menerima kenyataan yang sekarang. Karena pikirannya suka bergerak ke depan. Makanya gampang menyesali keadaan. Itu A. Hijrah. Dan golongan darah A itu apa? Tidak mudah cocok dengan orang lain. A itu tidak selalu cocok dengan semua orang. Pilih-pilih. Benar kan? Gak salah. Ini hasil riset. Ini bukan ilmu nujum. Dan kalau punya masalah, A ini hanya mau menceritakan situasi ini kepada yang sangat dia percaya. Jadi kalau A tidak mau cerita pada orang sembarang. Itu A. Nah, kira-kira yang A tadi cocok gak? Pasti cocok. Sekarang pertanyaan saya, ada yang punya anak golongan darahnya A? Ada. Sudah kenal sifat-sifat ini? Nah loh, tipe otaknya kita nggak tahu, golongan darahnya tahu, tetapi kita tidak tahu kepribadian apa yang ada pada golongan darah itu. Akibatnya apa? Perlakukan anakmu sesukamu. Salah asuh? Salah asuh. Ini saya sebenarnya ngasih ceramah ini supaya kita mengalami pertobatan semuanya. Yuk kita bertobat, kita potong cara mendidik yang salah kepada kita, biarkan sampai di kita saja. Setelah kita ke bawah, anak cucu kita gak boleh lagi begitu. Kita siapkan masa depan, generasi emas kita. Generasi emas kita. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan itu, karena saya tidak punya slogan apapun, karena saya tidak masuk kelompok manapun. Saya hanya ingin di dalam kehidupan saya bermanfaat bagi semua orang. Itu aja. Oke. B, acungkan tangan. B. Nggak usah malu acungkan tangan. Nih saya kasih tahu ya, tidak ada yang salah dengan golongan darah, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Setuju? Tidak ada. Tidak ada. Tapi yang paling penting, kenapa Allah ngasih golongan darah yang berbeda? Ternyata golongan darah berhubungan dengan kepribadian. Jadi sebetulnya supaya kita lebih toleran, perlakukan semua orang sesuai dia mau diperlakukan apa. Happy anak kita, coba. Ulangi. B. Saya belum lihat tadi wajah-wajahnya. B. Oke, bagus. Udah kelihatan semuanya. Ada 90 orang. Nah, B itu semangatnya tinggi. Luar biasa. Aktif. Kreatif, itu B. B gitu. Makanya kalau orang golongan darah B semangatnya tinggi, jangan dikekang. Jangan dikekang.
Awas, begitu dikekang dia tidak akan happy. Bisa jadi penyakit itu. Rasa ingin tahunya besar. Penasarannya besar. Salurkan rasa ingin tahunya kepada hal yang positif. Karena rasa ingin tahu kalau yang besar ini kepada yang negatif berbahaya. Karena B itu rasa ingin tahunya besar. B, kalau tertarik sesuatu, melakukannya sepenuh hati. Itu B. Tapi B itu bawaannya santai. Kurang kooperatif. Lebih suka bikin aturan sendiri. Individualis. Lebih mementingkan logika daripada rasa. Itu B. Nah, kita punya anak golongan darahnya B. Individualis. Tidak suka aturan. Jangan dipaksa jadi PNS. Oh, anak ini tidak suka aturan. Tidak suka dikekang. Biarkan anak ini jadi pengusaha. Jangan kerja di orang. Karena kalau kerja di orang menyiapkan masa depan orang. Gak suka dia. Dia lebih suka menyiapkan masa depannya sendiri. Coba kalau kita kenal dikit aja dari kepribadian berdasarkan golongan darah. Kan kita mengarahkan anak jadi benar. Inilah pentingnya kita tahu data diri anak. Sehingga kompas diri anak itu jelas bagi kita. Oke, sekarang AB. Masukkan tangan AB. Oke. Agak langka ya AB. AB itu gabungan A dan B. Memiliki banyak teman. Dan suka menolong. AB. Kadang-kadang AB ini sering terjebak. Menjadi orang bodoh baik hati. Tahu ya orang bodoh baik hati ya? Iya. Sampai nggak punya apa-apa. Ini hati-hati AB. Memang begitu. Ini kepribadian. Ini namanya karakteristik dasar. Bisa diubah? Bisa. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Pentingnya belajar spiritual dengan saya. Nanti kita up ya. Semua yang disebut buruk tadi itu bukan buruk. Hanya titik awal untuk melakukan proses hijrah. Supaya naik makom. Kan keren. Sehingga semua itu menjadi hebat. Semua menjadi bermartabat. Semua menjadi pantas. Kalau dipantaskan. AB, kritis, rasional, bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu turunan dari A. Bawaan dari A itu. Mudah beradaptasi, perasaannya lembut, empati tinggi. Saking tingginya empati kadang-kadang suka gampang disalahgunakan orang. Itu AB. Yakin gak akan salah. Ini risetnya udah. Saya menggunakan jurnal yang terakreditasi. Mudah membantu orang lain. Itu AB. Tetapi AB ini sulit diprediksi. Misterius. Mudah berubah. Tidak tegas. Mudah lupa. Sensitif. Nah, AB. Ini bukan keburukan. Tapi ini titik awal untuk hijrah. Hijrah, naik makom. Akhirnya semua kita itu menjadi baik-baik saja. Kan keren kalau mengerti begitu. Coba, ada yang anaknya golongan darah AB. Oke, ada ya? Nah, cuman tahu golongan darahnya AB. Takut nanti kalau kecelakaan perlu transfusi darah. Cuman itu aja. Padahal di balik golongan darah ada kepribadian yang harus kita ketahui. Anak golongan darah AB gampang berubah. Gampang berubah. Oleh karena itu, pahami dia. Misterius dia itu. Sekarang begini, berikutnya sudah berubah lagi. Pahami, oh golongan darah saya AB. Terima dia apa adanya. Kan enak. Ini yang punya pasangan. Golongan darahnya AB. Gampang berubah. Ya terima saja apa adanya. Oke, oh. Nih yang paling banyak nih, oh.
Acungkan O. O paling banyak. Luar biasa. O itu memang banyak ya, karena apa? Mudah beradaptasi. Kalau ada lingkungan baru, O itu gampang. Gampang. Sukanya itu apa aja ditanya. Di mana Bapak teh? Eta mah caket atau serang lemur abdi. Mah gitu. Makanya O itu banyak teman, mudah beradaptasi. Tapi O itu easy going. O itu baik hati, pemurah, ya. Nah, O juga termasuk seperti AB. Makanya rata-rata golongan darah O itu gampang ditipu. Iya, ya, baik hati, pemurah, ya, energetik, semangatnya tinggi. O itu terbuka terhadap pandangan orang lain. O itu. Pokoknya O itu pendengar yang baik. Dan O itu mudah disukai orang. Bawaannya itu begitu. Bawaannya itu sangat mudah bergaul. Tetapi O itu mudah terpengaruhi oleh orang. Jadi suka gampang berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Itu O. Ini bukan kelemahan, bukan. Ini supaya kita hijrah. Jadi semua nanti akan keren. Bayangkan ya. Jadi kita belajar agama itu bukan sekedar harus baik, harus begitu. Bukan. Yuk kita lihat, kita tahu diri. Karena ternyata Allah itu sudah memberikan keunikan kita masing-masing. Nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Ternyata kita dikasih golongan darah A, B, AB, O, wajah seperti ini. Ini cocok dengan karma yang akan kita bayar dalam kehidupan yang sekarang ini. Ada kaitan dengan kualitas jiwa kita. Jadi artinya fisik dengan metafisik ini simetri. Oke, kalau belum ngerti tunda dulu kata-kata saya. Teruskan dulu, kasihan O belum selesai. Mudah berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. O kurang fokus. Keras kepala. Dan O ini lebih suka jadi pengikut daripada jadi pemimpin. O. Yang penting rame. O begitu. Yang penting mah rame. Nah, O. Nah, O. Oke, baik. Hadirin, lihat saya semuanya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat keunikan kita, coba dari sisi wajah sudah berbeda. Betul? Golongan darah kita berbeda. Tipe otak kita berbeda. Kita kenali yang dasar itu saja, kita akan bisa memperlakukan orang lain lebih baik. Yang paling kecil adalah di lingkungan keluarga. Cok, bawa sama saya yang suka berantem suami istri. Saya bereskan. Nanti kita akan saling memahami. Banyak yang sudah saya bereskan, yang suka berantem suami istri. Kemudian saya profiling, oh ini tipenya ini tipenya ini. Udah, akhirnya saling menerima. Nah, ada riset yang sangat luar biasa tentang golongan darah. Ternyata A bisa mengendalikan O. O tidak bisa mengendalikan A. Karakter dasarnya begitu. O bisa mengendalikan B. Tapi B tidak bisa mengendalikan O. B bisa mengendalikan AB. AB tidak bisa mengendalikan B. AB bisa mengendalikan A. Tapi A tidak bisa mengendalikan AB. Paham ya? Nah, kan ini ada rekamannya, nanti ulang lagi. Nah, ini penting. Nah, A dengan AB memang agak berat. Tetapi bukan berarti buruk. Berarti A dipasangkan dengan AB. Oh, berarti upaya saya untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan harus lebih besar lagi.
bukan diceraikan. Kenapa diceraikan? Gak cocok, Pak. Wah, emangnya ada yang cocok? Nanti ketika ganti, dapat yang sama atau lebih buruk. Iya, itu hukum alam. Nah, saya kasih tahu, B berlawanan dengan A. Ini udah kadung. Berumah tangga B dengan A. Sudah. Menurut kajian tadi, B dengan A berlawanan. Wah, awas, jangan salah menafsirkan kajian ini. Saya cuma ngasih tahu B dengan A itu berlawanan sekali. Oleh karena itu sadari, oh pantesan saya dengan pasangan saya berlawanan. Sekarang saya tidak akan memaksa pasangan saya seperti yang saya mau. Tapi saya akan terima dia apa adanya. Kan keren, selesai masalahnya. Gitu. Jadi ngaji dengan saya itu bukan hanya ngurusi spiritual. Kita tata semua aspek kehidupan karena apa? Ini penting. Karena kita ini harus bahagia dunia, bahagia akhirat. Kan begitu? Betul nggak? Oke. Yuk sekarang bagaimana caranya menjadi diri sendiri? 1. Belajar menerima diri apa adanya. Diri kita dulu. 2. Mengenali diri sendiri. Udah kenal belum sekarang? Baru kenal ya golongan darahnya? Tipenya belum? Harus kenal. Dirimu itu tipe otaknya apa? Bahkan tipe otak itu ada hubungannya dengan dunia kerja. Bidang apa yang harus digeluti supaya berkah? Jangan-jangan tipe otaknya tidak sesuai dengan tempat sekarang bekerja. Makanya kurang terus. Udah gitu nyalahin istri. Ini gaji sudah saya serahkan semuanya. Harus cukup. Keheula, sabaraha. Memang semuanya udah diserahkan. Tapi semuanya itu 1 miliar, 100 juta, 100 ribu. Sama, 100 ribu diserahkan semua. Begitu tidak cukup langsung, kok boros amat? Ya Allah. Geus pogo saeutik nyebutnya kan boros. Ya kalau 100 ribu pengen 1 tahunnya beli kalender. Paham ya? Nah, kalau kita udah kenal. Nih saya kasih tahu. Kalau ada masalah keluarga, konflik terutama ekonomi, pesannya sederhana kok. Kita harus cari uang lebih banyak lagi. Gitu aja. Jadi kalau istri boros, nggak usah usil. Berarti pesan semestanya, saya harus cari uang lebih banyak lagi. Gitu aja. Memang bisa cari uang banyak, tergantung pikiranmu. Kalau sudah mengatakan saya tidak bisa, itu tidak mungkin, ya sudah, selamat tinggal. Wassalam. Allah yang ada dalam dirimu yang maha kaya itu mana? Ini saya ngomong pakai pengalaman loh. Yang saya bicarakan ini pengalaman. Saya juga pernah berada dalam situasi seperti itu. Karena apa? Maaf ya. Karena yang diinsolkan orang tua saya dulu yaitu ya banyak sekali batasan-batasan di sini dan kemudian saya nggak mau di situ. Saya keluar dari zona itu. Saya harus keluar. Allah saya maha kaya. Allah saya maha luas. Allah saya maha agung, Allah saya maha besar, Allah saya maha berkehendak. Itulah pentingnya kita mengenal diri kita. Begitu kita kenal diri kita, kita kenal Tuhan kita. Lalu kita menjadi tahu cara memperlakukan diri ini. Itu hadirin. Yuk kita bangkit ya, bangkit. Jadi kenapa hidup kita serba terbatas? Jawabannya sederhana. Semua batasan-batasan hidup kita diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Yuk sekarang pikirannya dibuka. Kalau ada orang yang ngajak, minggu depan kita jalan-jalan ke Bali yuk. Oh insya Allah pasti saya pergi. Gitu, jangan artos di mana. Abdi mah boroh-boroh ka Bali. Tuang oge sesak. Murang kali kecan mayar. Nguntui tak keluhan. Betul?
Udah. Tidak sadar ketika sedang mengeluh kita sedang berdoa. Menarik yang susah ke dalam kehidupan kita. Itu namanya hukum tarik menarik. Makanya stop mengeluh. Daripada mengeluh lebih bagus bekerja. 3. Jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Karena diri kita unik. Yang keempat, jangan memikirkan perkataan orang lain tentang diri kita. Yang kelima, cintai yang sedang kita kerjakan. Atau kerjakanlah yang kita suka dalam hidup ini. Jangan mengerjakan yang kita tidak suka, tidak akan berkembang. Ini saya kasih tahu ya. Kalau tidak cocok bekerja di sebuah tempat dan merasa bekerja itu sebagai beban, keluar. Ada tempat lain yang disediakan buat Anda, jauh lebih hebat dan menyenangkan, di situ Anda akan berkembang. Jangan batasi, jangan takut. Wah, kalau saya keluar dari situ nanti gimana? Udah, gimana sebentar, nanti juga berubah. Udah jelas kerja di situ nggak cukup. Udah jelas kerja di situ setiap gajian bikin konflik di rumah. Keluar. Percaya sama saya. Allah menyediakan tempat yang lebih hebat buat kita. Kalau kita tidak senang di situ, berarti isyarat dari Allah. Ini bukan tempatmu, bukan. Ada tempatmu yang lebih menyenangkan. Sampai suatu saat kita melakukan pekerjaan itu, kita tidak merasa bekerja lagi. Sekarang temukan pekerjaan yang kalau kita melakukan itu, kita tidak merasa bekerja lagi. Senang saja. Kalau sudah senang, saksikan saya, pasti akan berkembang. Dan kita akan menemukan keberkahan di situ. Luar biasa. Jadi yang keenam, temukan personal genius zone. Temukan kita jenius di bidang apa. Yang ketujuh, temukan makna hidup. Kapan hidup kita bermakna? Kalau hidup kita sudah berguna bagi orang lain. Kapan hidup kita berguna bagi orang lain? Kalau kita sudah berguna bagi diri kita sendiri. Tetap saja kembalinya, yuk kita berguna dulu dong buat diri kita. Makanya saya sering mengatakan, kami ini di Tanah Parahyangan punya rukun iman tersendiri. Bukan berarti kita tidak percaya rukun iman yang 6 itu, percaya. Tapi kita punya rukun iman ya leluhur kita, terutama di Tatar Parahyangan. 6 juga sama. 1, nulung kanu butuh. Kapan kita bisa nulung kanu butuh? Menolong orang yang butuh. Kalau kitanya sudah punya keahlian, menjadi seorang profesional. Makanya disitulah pentingnya kita menjadi ahli dalam bidang apa. Ada yang ahli bidang elektronik, orang akan nolong, akan minta tolong sama Anda. Ada ahli di bidang AC, ada ahli di bidang otomotif, ada ahli di bidang masak, ada ahli di bidang rias pengantin. Coba, keahlian begitu uniknya. Nulung kanu butuh. Menjadi seorang profesional. 2, nalang kanu susah. Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya masih susah? Berarti leluhur kita ingin supaya kita tidak susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. Membangunkan orang yang tertidur. 4, nyaangan kanu poekeun. Menerangi orang yang dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa menerangi yang kegelapan? Kitanya masih gelap. 5, ya, nepak kanu poho. Mengingatkan orang yang lupa. Lupa apa? Lupa jati dirinya, lupa tempat asalnya. Lupa kalau dia akan pulang. Ingatkan. Tapi kita akan bisa mengingatkan orang yang lupa kalau kitanya sudah sadar. Ini kan masalahnya, banyak orang yang belum sadar tapi berani-berani mengingatkan orang yang belum sadar, tambah nggak sadar. Yang keenam adalah nganter kanu keeng. Mengantarkan orang yang takut. Karena dalam hidup ini banyak sekali orang yang takut. Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Kenapa orang takut? 1 masalahnya, karena dia belum menemukan berkah hidupnya. Kan anak kecil coba, umur 4-5 tahun, pagi-pagi dandani, kasih baju bagus, kasih bedak, kasih minyak wangi. Jemur di teras. Ibu langsung ke dapur lagi masak.
Di luar dugaan tuh anak udah pergi. Disamper teman-temannya. Ternyata main di pematang sawah. Becek-becekan. Saya tanya, ini anak berani gak pulang ke rumah? Kenapa? Takut. Betul gak? Karena asalnya bersih, jadi kotor. Asalnya wangi, jadi bau. Betul? Nah, kondisi ini yang menyebabkan dia takut. Salah sendiri. Wanginya dirubah jadi bau, bersihnya dirubah jadi kotor. Semua orang yang takut menghadapi kehidupan dan takut menghadapi kematian, masalahmu itu. Yang bersih dari Allah kamu kotori. Yang wangi dari Allah kamu jadikan bau, itu masalahmu. Itu yang membuat kamu takut. Ayo, mau dikorek kemana? Gak akan salah saya. Itu? Makanya menghadapi mati takut. Ya, karena apa? Begitu banyak di sini. Karena apa? Di dunianya main becek-becekan. Di dunianya main kotor-kotoran. Betul apa tidak? Iya. Senang di tempat becek. Kalau kerja di perusahaan cari yang basah. Iya. Begitu dipindah dari yang basah pada yang kering, stres. Padahal itu pertolongan Allah. Kamu bahaya dibecek terus. Dipindahkan ke tempat kering. Tuh, stres malah. Senang di tempat basah. Aneh. Aduh. Hadirin kalau tahu ya, harta sedikit saja nempel di tubuh ini yang bukan hak kita dan dimakan oleh kita. Tubuh ini nanti susah busuknya. Gak akan diterima oleh bumi. Kayak tubuh Fir'aun sampai sekarang gak busuk-busuk. Tuh lihat tuh di Mesir. Jalan-jalan ke sana. Saya pikir Fir'aun tuh satu. Banyak ternyata teman-temannya. Iya, segedung itu Fir'aun semua namanya itu. Luar biasa. Ya. Aduh. Kalau kita tahu hukum alam, gak usah pakai ilmu dosa atau tidak dosa. Tahu hukum alam saja. Aduh. Nih, air, tahu air ya? Kalau kita masukkan minyak ke dalam air, lihat tuh, sendiri aja minyak tidak bersatu. Pertanyaannya, apakah dalam minyak ada air? Ada. Dalam minyak itu ada airnya, cuman air yang sudah terkontaminasi oleh unsur lain. Akibatnya apa? Walaupun sama-sama air, tapi karena terkontaminasi oleh unsur lain, dia tidak bisa menyatu dengan air. Nih jiwa ini berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Jiwa kita dikotori oleh kita. Ya Allah, ketika mau balik, bingung tidak bisa bersatu dengan yang maha suci. Kotor. Tubuh yang asalnya bersih, mau balik ke bumi, dikotori. Maka bumi pun menolaknya. Ya Allah. Namanya mulih ka jati mulang ke asal itu harus bersih dua-duanya. Makanya saya sampai sekarang tidak tertarik ya untuk bekerja di tempat basah. Tiris. Ya. Di tempat yang kering aja tapi berkahnya banyak. Iya. Bisa tergantung pikiran kita. Jangan terpengaruh ya. Yang haram aja katanya susah apalagi yang halal. Itu salah. Ya. Jadi cari duit itu biar banyak dan halal. Gitu aja. Ya, banyak dan tuh, baru benar itu. Aduh, ya Allah. Singkarunya karena diri. Paham ya? Oke. Baik. Mau berubah? Mau berubah. Nih, kalau mau berubah sederhana, ilmunya dari saya. Jika kita ingin berubah, cari seseorang yang bisa mengubah kita.
Caranya udah tahu? Perlu saya beritahu? Nanti pulang ke rumah. Orang tua ada di rumah. Tinggal cari cermin. Langsung ke taheta. Orang yang akan mengubah kita. Kalian itu gimana sih mikirnya? Kan saya bilang, ingin berubah? Ingin. Caranya gimana? Cari orang yang akan bisa mengubahmu. Sudah tahu caranya? Nanti pulang ke rumah, cari cermin. Ya? Begitu. Nah, di situ akan ketemu dengan orang yang akan mengubahmu. Sederhana ilmu dari saya. Saya tidak mengajarkan ilmu nujum. Ini ilmu sains ini, ya. Paham ya? Mulai sekarang coba jangan puas dengan hubungan yang tidak akan membuat kita menjadi diri kita sendiri. Usahakan kita selalu menciptakan hubungan itu di mana di hubungan itu kita difasilitasi untuk menjadi diri sendiri. Jangan puas dengan hubungan yang membuat kita gagal menjadi diri kita sendiri. Jadi kita harus bangga pada siapa diri kita. Dan jangan malu dengan cara orang lain melihat diri kita. Kan kebanyakan kita menjadi orang lain itu karena kita malu ketika orang lain melihat diri kita. Itu adalah hambatan yang akan membuat kita gagal menjadi diri kita sendiri. Jadi hidup itu bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki dan sabar menanti terhadap apa yang akan menghampiri. Selama ini apa yang kita idam-idamkan dalam hidup? Selalu kita itu memiliki prinsip dalam hidup mendapatkan yang kita inginkan. Bukan menghargai apa yang sudah kita miliki saat ini. Coba belajar menghargai yang sudah kita miliki saat ini. Yang akan datang luar biasa. Bapak Ibu tuh orang paling kaya. Nggak percaya sama saya? Coba matanya saya beli 10 miliar. Kasih 10 miliar besar loh Pak. Gajinya berapa? Ada nggak orang yang berani jual mata 10 miliar? 100 miliar? Kalaupun ada, itu orang sudah kehilangan akal sehatnya. Orang yang waras 100 miliar pun matanya tidak mau dia jual. Karena mata ini harganya lebih dari 100 miliar. Kaya nggak kita? Ada yang mau jual napas sama saya 1 triliun? Sekarang bernafas. Berapa harga nafas? 1 triliun? 10 triliun? Lebih. Kaya nggak kita? Terus kenapa kita sering merasa kalau diri ini miskin? Tidak punya apa-apa. Masalahnya itu karena kita tidak menghargai apa yang sekarang kita miliki. Betul nggak? Yuk, sekarang belajar menghargai semua yang kita miliki. Oh, saya sekarang masih bernafas. Dengan nafas ini, berarti Allah masih mau menggunakan saya untuk kepentingan Dia. Dengan nafas ini, saya bisa melihat. Dengan nafas ini, saya bisa mendengar. Dengan nafas ini, saya bisa melakukan banyak aktivitas. Dengan nafas ini, tubuh saya menjadi berwibawa. Dengan nafas ini, tubuh saya menjadi berharga. Betul? Coba hilang nafas. Oke?
Yuk sekarang semua duduk bersila. Duduk bersila. Duduk bersila. Duduk bersila. Yang bagus duduknya. Coba tangannya letakkan di sini. Gini. Letakkan di sini. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Yuk. Letakkan di bawah aja. Oke. Tegakkan badannya. Tegakkan badannya. Tegakkan punggungnya. Tegakkan lehernya. Tutup matanya. Tutup mulutnya. Sadari nafasmu. Sadari adanya. Sadari adanya. Sekarang fokuskan pikiranmu pada nafasmu. Fokuskan pikiran pada ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Hadirlah di sini, saat ini, sekarang. Jika ada pikiran-pikiran yang mengganggu, biarkan saja pikiran itu tidak bisa dimatikan. Saksikan saja. Jika ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman saat ini, biarkan perasaan itu ada. Saksikan saja. Dirimu bukanlah tubuh. Dirimu bukanlah pikiran. Dirimu juga bukanlah perasaan. Dirimu yang sesungguhnya adalah yang menyaksikan semua itu. Sekali lagi, dirimu yang sesungguhnya adalah yang menyaksikan semua itu. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Rasakan bahwa saat ini kita bisa duduk tegak. Rasakan saat ini kita sedang menjadi orang kaya. Rasakan saat ini napas masih bersama dengan kita. Rasakan saat ini gara-gara kita punya nafas, kita masih bisa merasakan semuanya, sensasi yang ada di sekitar kita saat ini. Sekarang ikuti kata-kata saya dalam batinmu yang terdalam. Ikuti dalam batinmu yang terdalam saja. Kunci saja mulutnya. Tidak ada kata-kata yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Terima kasih atas hadiah kehidupan yang masih Engkau berikan padaku hari ini. Terima kasih atas kesempatan hidup yang masih Engkau percayakan kepadaku. Terima kasih Engkau masih mau tinggal di tubuh ini. Terima kasih Engkau masih hadir sebagai napas yang mewujud dalam diriku. Terima kasih atas tubuh yang sangat sempurna ini. Karena dengan tubuh ini aku bisa menjalani semua kehidupan. Maaf ya Allah. Jika selama ini aku belum bisa hidup seperti yang Kau mau. Belum bisa hidup seperti rencanamu semula. Aku lebih banyak hidup digerakkan oleh rasa takutku, rasa khawatirku, rasa kekurangan. Sama sekali tidak digerakkan oleh-Mu. Padahal jauh sebelum aku datang di semesta ini, Kau telah merencanakan buat apa aku ada di sini. Aku ada di sini bukan untuk rencanaku. Aku ada di sini untuk rencanamu. Aku ada di sini bukan untuk ambisi-ambisiku. Aku ada di sini adalah untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Ya Allah, hari ini di tempat ini, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Kiranya Engkau masih mau menggunakan aku sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih kepada orang-orang yang butuh pertolonganku.
Kiranya Engkau masih berkenan ya Allah. Jadikan aku sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan rahmat dan rahim-Mu. Selama ini aku hidup hanya berfokus pada diriku sendiri. Aku lupa bahwa sesungguhnya aku adalah tangan-Mu. Bahwa aku di semesta ini untuk menjadi berkah. Berkah bagi istriku, berkah bagi suamiku, berkah bagi anak-anakku, berkah bagi tetanggaku, berkah bagi semuanya. Dan aku sampai hari ini tidak menemukan berkah itu. Barangkali karena aku tidak kenal jati diriku sendiri, sehingga aku menjadi salah asuh terhadap diriku sendiri. Dan salah asuh ini aku tularkan kepada anak-anakku. Sekarang lihat olehmu anak-anakmu yang lucu itu. Lihat anak-anakmu. Berapa kali dalam sehari kau memarahi mereka? Berapa kali kau menghujamkan kata-kata negatif ke dalam pikirannya? Berapa kali kau mengatakan cari uang itu susah? Berapa kali kau mengatakan kepada anak itu jangan boros, jangan banyak jajan? Berapa kali kata-kata susah dihunjamkan ke dalam pikiran mereka? Betapa banyak sampah-sampah yang telah dihunjamkan oleh mulut kita ke dalam alam bawah sadarnya anak-anak kita. Lihat anak-anakmu itu. Mereka itu tamu agung yang datang ke semesta ini untuk menjadi diri mereka sendiri. Bukan untuk menjadi dirimu. Bukan untuk menjadi seperti yang kamu inginkan. Sekarang minta ampun kepada Allahmu. Pada Allahmu Tuhanmu. Dia yang punya rencana besar dengan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan selama ini kepada anak-anakmu? Anak-anak itu dipola harus menjadi seperti yang kamu mau. Dibentuk seperti yang kamu mau. Tidak seperti yang Allah mau. Padahal dalam diri mereka ada berkah yang luar biasa yang Allah titipkan kepada anak-anakmu. Dan berkah itu tidak kelihatan lagi pada mereka. Terkubur dalam-dalam karena mereka dipaksa untuk menjadi seperti yang kamu mau. Sekarang minta maaf pada anak-anakmu. Hadirkan wajahnya semuanya. Hadirkan wajahnya semuanya. Minta maaf pada mereka. Minta maaf yang sungguh-sungguh pada mereka. Saya hadirkan semuanya di sini. Sukmanya mereka saya hadirkan di sini. Minta maaf kepada mereka. Berapa kali tanganmu itu pernah nempel di pipi anakmu? Berapa kali sabuk itu digunakan untuk menyakiti anak? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak seperti yang kamu mau. Padahal apa yang kamu mau untuk anakmu belum tentu baik buat anak. Ketika mereka ingin bermain dilarang olehmu. Ketika mereka ingin keluar dari rumah dicurigai olehmu. Semuanya menjadi pembatas. Cinta itu bukan memberi rantai, tapi cinta itu memberi sayap. Sekarang sudahi semua itu. Katakan dalam dirimu, aku berjanji, mulai saat ini, aku akan menerima semua orang apa adanya. Kan ternyata yang menciptakan perbedaan ini adalah Dia, Sang Pemilik semesta raya. Allah menciptakan tubuh manusia berbeda. Wajah mereka berbeda. Golongan darah mereka berbeda. Tipe otak mereka berbeda. Dan semua perbedaan ini diciptakan oleh Allah agar kita menjadi orang yang dewasa dan mampu toleran. Menerima semua perbedaan itu apa adanya. Sekarang minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafkanlah segala ketidaktahuanku selama ini. Gara-gara aku tidak mengenal diriku sendiri. Gara-gara aku tidak mengenal pasanganku. Gara-gara aku tidak mengenal anak-anakku. Dan aku menjadi salah asuh terhadap semuanya. Dan aku menjadi begitu banyak tindakanku yang tidak senonoh yang aku lakukan pada mereka. Karena aku dikendalikan oleh pikiran gelapku sendiri. Heningkan batinmu. Sadari kembali napasmu.
Sadari kehadirannya, sadari keberadaannya. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk melampaui tubuh fisik kita. Kita akan memasuki tubuh batin kita. Sekarang tarik nafas yang dalam. Tarik lewat hidung. Tahan. Biarkan dia memenuhi ruang ciptanya sendiri. Sekarang lepaskan dia dengan penuh rasa hormat. Antar dia ke ujung kehidupan. Seperti kita mengantarkan tamu agung. Sekarang tarik lebih dalam lagi. Energi ilahi tanpa batas dari ruang kosong ini. Biarkan dia tinggal beberapa saat di situ. Biarkan dia menikmati rumah ciptaannya sendiri. Hadirlah dirimu dengannya di sana. Berjamaahlah dengan dia di sana. Lepaskan perlahan. Tarik sekali lagi napas yang dalam. Biarkan dia menikmati rumah ciptanya sendiri. Biarkanlah sang hidup berada dalam tubuh ciptanya sendiri. Izinkan dia memasuki seluruh sel dalam tubuhmu. Dan sekarang lepaskan perlahan napasmu. Sekarang rasakan tubuhmu dari dalam. Rasakan medan energi tunggal yang menyelimuti tubuhmu dari dalam. Rasakan kakimu yang hangat mengalir kehidupan di sana. Terus ke atas, terus ke perut, terus ke dada, terus ke tangan, terus ke leher, terus ke tubuh. Rasakan medan energi tunggal yang mengalir begitu luar biasa dalam tubuhmu itu. Terus rasakan energi itu. Itu adalah tubuh batinmu. Selama ini kita tidak punya waktu hanya untuk merasakan tubuh kita dari dalam. Kita hanya merasakan tubuh kita dari luar saja. Dan sekarang rasakan tubuh kita dari dalam. Dan sekarang kita sudah merasakan bahwa tubuh batin kita benar-benar ada. Dia mengalir sebagai medan energi tunggal dalam tubuhmu. Nikmati itu. Syukuri. Rayakan dengan penuh sukacita. Suatu saat kau tidak akan merasakan sensasi ini lagi. Ketika sang hidup sudah tidak ada bersama dengan dirimu lagi. Sekarang rasakan jantungmu berdetak. Rasakan paru-parumu mengembang dan mengempis. Rasakan aliran darah dalam tubuhmu. Rasakan meneranggi tunggal itu dalam keheningan yang dalam. Rasakan bahwa tubuh batinmu ada. Rasakan bahwa tubuh batinmu istimewa. Rasakan itu. Sambil merasakan itu, dengarkan kata-kata saya. Allah meliputi semesta raya. Allah meliputi semua makhluk. Bahkan Allah meliputi semua tubuh. Dan Allah meliputi juga tubuhmu. Bagian dari dirinya Allah yang meliputi semesta raya tanpa batas ini sudah dipinjamkan ke dalam dirimu yang mewujud sebagai ruh dalam dirimu. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku ke dalam tubuhmu. Sekarang rasakan keberadaan ruhku dalam dirimu yang mewujud sebagai tubuh batinmu.
Rasakan dia ada di dalam dirimu. Rasakan medan energi tunggal itu mengalir ke seluruh tubuhmu, meliputi seluruh sel dalam tubuhmu. Dan sekarang kita akan lampaui tubuh batin itu. Kita akan menyatu dengan tubuh semesta tanpa batas. Kita akan menyatu dengan ruang kosong tanpa batas. Kita akan menyatu. Dan kalian akan merasakan tubuh batinmu tidak ada lagi. Tubuh fisikmu tidak ada lagi. Semua gambaran-gambaran itu tidak ada lagi. Yang ada cuma dia sang kesadaran. Ikuti saya dalam batinmu yang terdalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Yang mana yang bukan dia? Yang nyata dia, yang lahir dia, yang batin dia, yang ada di semesta ini cuma dia. Cuma dia. Sekarang ikuti saya lebih dalam lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tinggallah di sana beberapa saat. Itulah alam asalmu. Berdetak, berdenyut di pusatnya. Tinggallah di sana. Sekarang kau sudah melampaui gambaran tentang tubuh fisikmu, sudah melampaui gambaran tubuh batinmu. Sekarang kau sudah berada di tempat kosong tanpa batas. Dirimu sudah tidak ada lagi, yang ada cuma dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulanglah ke tempat asal. Berdetak, berdenyut di pusat kesadaran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Nikmati, tinggallah di sana. Berdetak, berdenyut di pusat asalmu. Itulah yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Aman, damai. Tinggallah di sana. La ilaha illallah. 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 Damai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekarang kalian semua sedang merasakan la ilaha illallah. Bukan menyebut-nyebutnya lagi, tapi merasakannya berdetak, berdenyut di pusat kesadaranmu sendiri. Sekarang dirimu sedang merasakan kesadaranmu sendiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekarang tarik nafas yang dalam. Kembali pada kesadaran nafasmu. Tarik nafas yang dalam. Pulang. Lepaskan perlahan. Tarik nafas yang dalam lagi. Kembali pada kesadaran nafasmu. Kembali kepada kesadaran tubuh fisikmu. Yes. Lepaskan lagi. Tarik lagi yang dalam. Lepaskan perlahan. Kembali kesadaran tubuh fisikmu lagi. Kembali, pulang. Cukup. Tadi sudah merasakan la ilaha illallah. Sekarang keluarkan suaranya, kita bersolawat pada Rasulullah.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Yuk, buka matanya. Buka matanya. Ya saya semuanya. Baik. Jadi saya mengajak kita untuk merasakan la ilaha illallah. Bergetar selnya. Itulah. Ya. Jadi setelah ini mari kita menjadi satu-satunya. Tidak perlu menjadi nomor satu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.